Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ya, masih jam habis subuh. Kita berangkat dari rumah ba'da subuh dalam keadaan hujan lah, gerimis dikit-dikit sekalian menyisakan banjir. Ada rencana mau ngelihat family ya, adik bos laki yang paling kecil. Kabar duka cita telah berpulang. Jadi pagi ini kami mau menuju ke arah Siantar. Ini tadi malam hujan nggak udah, jadi rencananya pun kita mau ba'da subuh mau berangkat tapi nunggu hujan, jadi sempatnya aja lah. Ini kita udah lewat titik kuning ya, terowongan jalan titik kuning, underpass. Jadi ini kita berangkat 3 kereta aja sama abang yang paling tua, sama istrinya, sama anaknya. Saya berdua sama istri, begitu juga adik saya nomor 3 sama istri. Jadi kami 3 kereta aja mengarah ke kota Serblawan ya. Jadi kalau kita mau arah Siantar tuh ada simpang timbangan, kita masuk ke kiri lah nanti kota Serblawan. Di situ nantilah yang kita tuju. Ini rencananya jenazah yang kita datengin ini ada di Pekanbaru. Jadi dengar berita udah diberangkatkan katanya jam 9 malam tadi malam. Kalau masalah siapnya kita nyampenya belum tahu ya kapan nyampenya. Tapi dengar cerita katanya jam-jam rencananya katanya setelah subuh, tapi mudah-mudahan belum nyampe lah, kami kesana masih bisa dapat lah. Ini agak lama perjalanan karena kereta adik tuh ya bolak-balik, sering minyaknya sering lepas, tangki pipa selang bensinnya, jadi bolak-balik lah lepas. Kita hampir 4 kali kita di jalan berhenti terus, setiap berhenti sekitaran setengah jaman, jadi termakan waktu lah. Biasanya sih kita kalau naik kendaraan kereta ini 3 jam aja udah tembus, tapi karena sering bolak-balik ada masalah ban bocor, tempel ban yang selang minyaknya, jadi sampai 4 kali lah kami tadi bolak-balik bolak-balik nunggu ya. Ini masih di Pakam ya kalau nggak salah ya. Ini perjalanan terus. Jadi kami 3 kereta mengendarain. Kita sama-sama saling beriringan ya. Rencananya tadi malam mau naik mobil tapi mobil tidak dapat. Jadi saya bilang udahlah besok subuh aja. Ini di Planggapura apa tadi tuh. Oh, ini di Sungai Ular ya. Ini udah di posisi di Sungai Ular. Jadi abang-abangku mana tahu yang rindu yang di sana-sana yang belum pernah pulang lagi ke arah Siantar atau yang melewati sana, inilah Sungai Ular kita. Yang dibilang Sungai Ular itu ini. Jadi ini perjalanan sudah terang. Langitnya sudah terang, tapi masih mungkin jam-jam setengah 7-an lewat ya. Ini kita udah masuk ke ladang ini. Udah daerah mana nih ya, saya pun lupa nih. Yang kita lewati ya paling kebunnya, kalau nggak kebun sawit ya kebun rambung. Pokoknya kita temu aja kalau kebun sawit itu masih panjang. Ini ada yang masjid viral itu ya, yang di tengah-tengah sawit itu. Tapi sekarang karena sudah nggak kelihatan rambungnya, jadi sudah nampak nampak luas. Dulunya ini bisa dibilang masjid di tengah rambung ya, di tengah sawit ya, tapi sekarang udah rame di daerah sekitar situ. Itu kalau malam cantik deh itu masjid itu. Ini saya udah berapa tahun lah nggak lewat sini, mungkin hampir 2 tahunan juga ya, waktu kemarin hari raya lebaran lah. Ini sekarang udah ada perubahan tuh. Adik lagi tuh ngapain minyak itu, kita kasih tahu kalau selang minyaknya bocor lagi, jadi kami nungguin dia lah sama abang. Jadi nunggulah kami saya manggil abang juga kan untuk berhenti di depan. Ini kalau nggak salah sudah mau masuk Gapura Gapura Tebing ya.
Nah itu nanti depan tuh ada gapura yang bakalan kita lewati. Inilah bolak-balik berhenti nih akibat kendaraannya tidak kurang sehat, sama bannya juga kurang sehat. Ini gapura yang kita lewati kalau nggak salah ya, tebing tinggi ya, gapura tebing tinggi. Jadi pelan-pelan aja tuh, Simpang Bio ya. Oh iya, itu Simpang Bio. Kita lewatilah Simpang Bio. Ini sudah mulai masuk ke arah lumayan jauh lah. Ini juga kita masih menunggu, kita beriring-iringan. Tapi kok iringannya kok berhenti, jadi saya menunggu kedua kendaraan ya, adik saya sama abang saya. Jadi kami menunggu di sinilah dulu untuk istirahat. Biasanya kami mengendarainya itu saling melihat ya, melihat spion. Kalau masih terlihat ya udah kita jalan, tapi kok lama-lama kok saya pelan-pelan kok lama-lama hilang. Jadi kami berhentikanlah laju kendaraannya untuk menunggu dua kendaraan lagi. Nanti setelah dua kendaraan tuh lewat, kami baru berjalan lagi. Ini rencana tadi malam itu mau pergi, tapi mobil tidak ada, keluarga-keluarga yang lain. Tapi saya sarankan kalau pergi malam kan sayang juga, malam nggak kelihatan. Udah gitu pun yang didatangin orangnya malam kan terganggu. Ada sih lilik kami berangkatnya malam itu juga naik kendaraan satu kereta ya, sampai jam 2 malam dia baru nyampe. Kalau saya sih nggak berani lah, dia terlalu berani. Satu kendaraan perginya malam itu juga. Jadi ini sudah memasukin wilayahnya. Ini kami berhenti di pesantren ya. Pesantren yang ada di kampung sini ya. Ini termasuk terkenal pesantren lama lah nih. Orang tua saya juga dulu sempat pernah mondok di sini lah. Orang tua laki ya, orang tua ayah saya lah. Ini pesantren bisa dibilang keluarga lah. Ini kami memasuki wilayah ke dalam ya. Dulunya rumahnya di pinggir jalan, tapi karena di situ sempit, jadi jenazahnya ini dibawa lah ke dalam, ke rumah baru ya yang ada di belakang. Jadi disinilah kami posisi masuk ke dalam. Ini termasuk adik paling kecil dari yang ada di keluarga kami ya. Jadi hari ini memang tadi malam diberangkatkan lah jenazahnya dari arah Pekanbaru. Jadi kami ini sekarang sudah berada di rumah duka abangnya yang telah berpulang. Inilah kami rombongan sudah sampai. Itu adik saya pakai kacamata yang tukang handphone itu. Ini family kami juga, itu istri saya sama abang saya tuh di sebelah sini. Ini istrinya, ini anaknya. Kami sehat, selamat sampai tujuan. Hingga dari perjalanan sampai tujuan kami dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan begitu juga ya dari perjalanan tujuan yang kami tuju, sehingga pulang nanti kami dalam keadaan baik. Tadi di sini sempat juga jumpa family atau saudara-saudara yang ada di dekat situ, yang saudara dari nenek ya, dari ayah lah, keluarga ayah. Jadi katanya disuruh singgah. Ya mudah-mudahan nanti kami sempat-sempati waktu. Udah nggak enak juga, udah ketemu di situ disuruh singgah tapi kami nggak singgah. Jadi nanti gimana caranya kami sempatilah waktunya. Ini kakak ya, kalau dibilang anak Wawa ini. Ini anak Wawa yang ada jilbab biru ini. Jadi nanti mudah-mudahan kami bisa menyempatkan waktu untuk singgah ke family-family yang lain, untuk kiranya temu ramah lah, menyambung keluarga. Ini masih itu baru pulang yang dari pemakaman ya. Kami menunggu karena kami termasuk kepancal lah. Kami nyampe jenazahnya baru aja dibawa, jadi nggak sempet ketemu. Karena juga tadi di perjalanan banyak insiden berhenti ya, keretanya banyak masalahnya, ada 4 kali berhenti.
itu termasuk ini abang kandung yang apalah yang rumahnya ditempati jenazah itu dia tadi. Ini abang anak Wawa itu dulu pernah tinggal lajangnya di rumah kita, kuliah dia dulu di ITM, Institut Teknologi Medan ya. Itu dia yang kami salam, itu abang paling tua dari abang orang tua saya. Ini tuh lele kami. Itu adik bos yang laki-laki, itu juga baru dari rantau perapat. Dia ikut ambulan katanya, sekalian arah ke sini, dia mau arah pulang Medan. Jadi untuk kiranya dia berangkat dari rantau perapat, ikut juga lah jumpa tengah sama mobil ambulan nemenin untuk arah ke sini. Ini baru kumpul, mereka baru pulang dari pemakaman, jadi kumpulnya di sinilah, agak ngobrol-ngobrol dikit. Kalau ini rumahnya di belakang rumah orang tua saya yang ada di Medan ya, adik kandung dia. Ini dia, ini yang juga yang ngerombak mobil yang ada di depan rumah kita, dialah yang ngerombak mobil itu biar supaya jadi pick up, dia tukang las. Jadi ba'da zuhur kami sempatkan sholat dulu di musola situ, di masjid situ. Ini kami menyinggahin termasuk bule anak nenek itu juga dulunya pernah tinggal di rumah kami, itu nenek kami itu yang kami datengin. Nggak rezeki ya, buah-buahannya dimakan sama binatang ya, monyet ya, si berbunga-bunganya monyetnya di belakang banyak kali, jadi nggak sempet buahnya jadi. Ini adalah sisa buah duku lah, nggak gitu banyak kami nikmatin. Itulah bule kami dulunya yang pernah tinggal di rumah, sekolah, keperawatan, sekarang sudah jadi pegawai di rumah sakit Serbelawan. Alhamdulillah dia udah bekerja di situ selama 15 tahun. Itulah yang nyambut kami di rumah itu dengan makan apa adanya lah, makan apa tuh soto. Kan soto kami dipaksanya juga makan, katanya boleh jangan pulang dulu, harus makan dulu. Udah kami pulang untuk bekal di perjalanan. Nanti setelah pulang dari sini kami udah berangkat pulang. Ini di perumahan rumah sakit Serbelawan ya pelatarannya. Ini kami mau nyinggahin ke tempat bule satu lagi, kakaknya dia ya, anak nenek itu juga. Dulunya dia sering ke rumah karena anaknya itu tinggalnya dekat rumah kita yang sudah berkeluarga. Jadi kami juga tadinya jumpa. Inilah pelataran rumah sakit Serbelawan. Jadi kami mau singgah ke tempat bule satu lagi, ke tempat kakak yang bule yang kami datengin pertama ini. Terus kami singgah lah sebentar untuk say hello aja lah, nggak lama-lama, untuk jumpa, karena kan tadinya sudah ketemu di situ, nggak enak kalau kita nggak singgah. Ini namanya rumah sakit Serbelawan ya. Abang-abangku mana tahu yang orang sini juga. Kalaupun enggak orang sini atau abang-abang atau saudara-saudaraku, ini namanya Siantar ya, kota Siantar, PTPN 4. Tapi ini enggak kota Siantar ya, sebelum Siantarnya sih. Ini kebun karet Bristol. Ini ke tempat singgah, ke tempat rumah bule yang satu lagi, katanya suruh singgah. Alhamdulillah disuguhin lemang sama teh manis untuk bekal pulang. Ini sekitaran sudah hampir jam 3-an lewat. Jadi singgah sebelum pulang, singgahlah ke rumahnya untuk menyempatkan lah. Dulu kami juga pernah, kalau nggak salah lebaran kemarin ya, kami kesini juga, ke rumah ini juga. Jadi tadi singgah juga lah.
Setelah dari sini kami baru berangkat pulang dari rumahnya itu kalau nggak salah sekitar setengah empatan lewat. Nah ini kita mau arah pulang, arah keluar dari kampung tersebut. Ini Sungai jembatan yang dulunya viral ini. Jembatan yang dulu katanya sini tragedi apalah korban G30 SPKI sering dibuang di sini kalau nggak salah nih. Sungai apa? Sungai Bapel apa sungai apa gitu ya. Sungainya curam, banyak batu-batunya bebatuan. Ini sudah mengarah arah keluar. Inilah kota Serbelawan ini. Kota Serbelawan seperti inilah, nggak begitu banyak kotanya, nggak begitu besar. Kurang lebih dari kampung itu perjalanan setengah jam lah untuk menempuh kota ini karena jalannya lumayan jelek. Jadi dibutuhkan waktu paling kurang lebih setengah jam. Jadi setelah kota Serbelawan ini kita lewati, kita melewatin kawasan karet Brixton ya. Kebun karet Brixton itulah di saat kita mau keluar arah Timbangan ya, arah Timbangan, simpang Timbangan. Yang arah mau ke Siantar, kota Siantar. Jadi dari arah Medan kita belok kiri masuk ke kota Serbelawan. Ini kita udah OTW mau arah pulang. Cuacanya juga kalau kita lihat di arah Medan tuh sudah mendung. Mudah-mudahan kita sebelum hujan kita sudah sampai, tapi kayaknya ini nggak sampai lah. Nggak sampai Medan kita sudah kehujanan. Jadi ini ceritanya saya videoinnya pulangnya tuh udah nggak saya videoin lagi karena berhubung sudah mendung. Saya juga safety pakai pakai mantel takut kehujanan. Jadi ini potong cerita kami sampai rumah Medan itu sekitar hujan sekitar jam 8. Jadi sekitar jam 8 karena karena termakan waktu pelan-pelan diakibatkan hujan yang lumayan deras. Kami lanjut aja nih pakai mantel. Ini videonya memang sebelum hujan tapi ini sudah sore. Sudah mendung kali itu arah Medan. Jadi cukup sekian ya video saya ini. Video film saya hari ini yaitu mengunjungi family yang sedang kemalangan ya, akan berduka cita. Adik dari orang tua saya laki-laki telah berpulang. Jadi kami mewakili dari orang tua serta keluarga yang ada di Medan, kamilah 3 kereta untuk ini simpang Timbangan itu yang saya bilang tadi tuh. Kalau ke arah balik sana kita ke arah Siantar, ini kita arah Medan. Jadi video ini mudah-mudahan bisa menghibur saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Inilah kota Serbelawan yang arah mau ke Siantar ya. Ini pohon karet kebun Brixton. Setelah pohon karet kita melewati pohon sawit. Nah, ini videonya cukup sampai di sini. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat sampai di Medan walaupun jam 8 dalam keadaan hujan, tapi kami dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih abang-abangku telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kami yang ada di Medan dan khususnya saya ya dari Kang Kobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.